Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah arah tanpa alasan yang jelas? Rencana yang sudah matang mendadak berantakan, hubungan yang semula hangat perlahan menjauh, dan hati terasa gelisah seolah ada pertanda yang tak terlihat. Menurut Primbon Jawa, tahun 2026 tiba menyimpan peringatan khusus bagi weton Minggu Kliwon. Bukan ramalan biasa, tapi sinyal perubahan besar yang bisa mengangkat hidupmu atau justru menjatuhkan jika kamu mengabaikannya. Jika kamu lahir di Minggu Kliwon, video ini bisa menjadi pengingat terpenting dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama membahas rahasia kehidupan yang tersimpan dalam Primbon Jawa, weton kelahiran, serta pertanda-pertanda halus yang seringkali hadir tanpa kita sadari. Di channel ini, kami tidak bermaksud menakut-nakuti, melainkan mengajak kita semua untuk lebih waspada, lebih bijak, dan lebih memahami diri sendiri melalui warisan kearifan leluhur. Video kali ini kami sajikan secara khusus untuk kamu yang memiliki weton Minggu Kliwon atau yang memiliki pasangan, keluarga, dan orang terdekat dengan weton tersebut. Ramalan tahun 2026 ini bukan sekedar cerita, melainkan peringatan halus agar kita tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan ke depan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon dukunganmu dengan cara menekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Subscribe channel ini karena setiap minggu kami menghadirkan pembahasan weton, rezeki, jodoh, dan nasib hidup yang jarang dibahas secara terbuka. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak melewatkan ramalan penting yang bisa menjadi pegangan hidup. Dukungan sederhana darimu sangat berarti bagi channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan konten yang bermanfaat. Sekarang, mari kita mulai dan dengarkan dengan seksama ramalan mengejutkan weton Minggu Kliwon di tahun 2026 menurut Primbon Jawa. Weton Minggu Kliwon dikenal dalam Primbon Jawa sebagai weton yang tidak sederhana dan tidak bisa ditebak dengan mudah. Orang yang lahir di weton ini sering tampak tenang di luar, namun di dalam batinnya terjadi pergolakan yang dalam. Mereka memiliki jiwa kuat, intuisi tajam, dan perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Bahkan tanpa disadari, Minggu Kliwon sering merasakan sesuatu lebih dulu sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Karakter utama weton Minggu Kliwon adalah tanggung jawab dan kesungguhan hati. Jika sudah berjanji, mereka akan berusaha menepatinya meski harus mengorbankan diri sendiri. Namun di balik keteguhan itu, tersimpan sifat memendam perasaan. Banyak Minggu Kliwon yang memilih diam saat disakiti, bukan karena lemah, tetapi karena tidak ingin memperkeruh keadaan. Sayangnya, sikap ini sering membuat beban batin mereka menumpuk tanpa ada tempat untuk dikeluarkan. Dalam urusan pergaulan, Minggu Kliwon bukan tipe yang mudah membuka diri. Mereka selektif dalam memilih teman karena sangat menjaga kepercayaan. Sekali dikhianati, luka itu bisa menetap lama di hati. Namun jika sudah percaya, mereka adalah sosok yang sangat setia, tulus, dan rela berkorban. Inilah sebabnya banyak pemilik weton Minggu Kliwon sering merasa dimanfaatkan oleh orang lain karena ketulusan mereka tidak selalu dibalas dengan kejujuran yang sama. Secara spiritual, Minggu Kliwon memiliki energi batin yang besar. Mereka sering berada di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia perasaan. Tak jarang mereka mengalami mimpi yang terasa nyata, firasat kuat, atau perasaan tidak enak tanpa sebab yang jelas. Primbon menyebutkan bahwa weton ini memiliki daya tarik gaib alami, sehingga jika tidak diimbangi dengan pengendalian diri, mereka mudah terbawa emosi, amarah, atau kesedihan mendalam.
Tantangan terbesar weton Minggu Kliwon adalah mengendalikan hati dan pikiran. Saat hatinya bersih, hidup mereka terasa ringan dan jalan rezeki terbuka. Namun saat dipenuhi kecewa, iri atau dendam yang dipendam, hidup seakan terasa berat meski tidak terlihat masalah besar di permukaan. Inilah sebabnya Minggu Kliwon sering mengalami naik turun kehidupan yang tajam. Bab ini menjadi dasar penting untuk memahami mengapa tahun 2026 akan sangat menentukan bagi weton Minggu Kliwon, karena perubahan besar yang akan datang bukan hanya soal nasib, tetapi tentang seberapa kuat mereka berdamai dengan diri sendiri. Memasuki tahun 2026, weton Minggu Kliwon tidak langsung dihadapkan pada peristiwa besar yang mengagetkan. Justru sebaliknya, perubahan itu datang secara perlahan, nyaris tak disadari, namun dampaknya terasa semakin kuat dari waktu ke waktu. Banyak pemilik weton Minggu Kliwon yang di awal tahun merasa hidupnya aneh, seolah berjalan seperti biasa, tetapi ada rasa kosong dan gelisah yang sulit dijelaskan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa panggilan batin. Di fase ini, Minggu Kliwon mulai mempertanyakan banyak hal. Arah hidup, tujuan bekerja, hubungan dengan orang sekitar, bahkan makna dari usaha yang selama ini mereka jalani. Hal-hal yang dulu terasa wajar, kini mulai terasa melelahkan. Bukan karena fisik lemah, tetapi karena jiwa mereka sedang meminta perhatian. Di lingkungan sekitar, perubahan mulai terlihat. Beberapa hubungan terasa merenggang tanpa sebab yang jelas. Orang yang dulu sering hadir, perlahan menjauh. Sebaliknya, orang yang jarang diperhatikan justru mulai menunjukkan peran penting. Primbon menegaskan bahwa ini bukan kebetulan, melainkan proses seleksi alam kehidupan bagi weton Minggu Kliwon. Tahun 2026 akan menyaring siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya datang karena kepentingan. Dalam urusan pekerjaan dan rezeki, awal 2026 sering ditandai dengan hambatan kecil yang berulang. Bukan kegagalan besar, tetapi rencana yang tertunda, peluang yang hampir didapat namun lepas di saat terakhir, atau hasil yang tidak sebanding dengan usaha. Banyak Minggu Kliwon mulai merasa lelah dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya salah? Menurut Primbon, inilah fase di mana kesabaran diuji. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk ketahanan batin. Secara emosional, Minggu Kliwon menjadi lebih sensitif di periode ini. Perkataan kecil bisa terasa menusuk, dan kenangan lama yang seharusnya sudah selesai tiba-tiba muncul kembali. Ini adalah tanda bahwa luka batin lama meminta disembuhkan, bukan terus dipendam. Jika diabaikan, emosi yang tidak terata bisa berubah menjadi amarah atau kekecewaan yang mempengaruhi keputusan hidup. Yang paling penting, Primbon mengingatkan bahwa di awal 2026, weton Minggu Kliwon akan sering dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang terlihat sepele, namun berdampak besar ke depan. Cara berbicara, sikap terhadap orang tua, kejujuran dalam hal kecil, dan respon terhadap masalah, semuanya menjadi penentu arah nasib selanjutnya. Bab ini adalah gerbang perubahan. Bagi Minggu Kliwon yang mampu tenang, jujur pada diri sendiri, dan tidak melawan arus dengan emosi, awal 2026 justru menjadi pondasi kuat menuju kebangkitan. Namun bagi yang keras kepala dan menolak introspeksi, fase ini terasa berat dan membingungkan. Dan inilah sebabnya, banyak pemilik weton Minggu Kliwon baru menyadari di akhir tahun bahwa awal 2026 adalah titik awal takdir mereka berubah. Memasuki pertengahan tahun 2026, weton Minggu Kliwon mulai merasakan bahwa perubahan yang sebelumnya hanya terasa samar, kini menjadi nyata dan menekan. Inilah fase yang oleh Primbon Jawa disebut sebagai ujian penentu. Masa di mana hidup seakan memaksa seseorang untuk berhenti lari dan mulai berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Ujian pertama datang melalui rizki. Bukan berarti rizki benar-benar hilang,
tetapi alirannya terasa tidak lancar. Uang datang dan pergi dengan cepat. Usaha terasa berat meski sudah bekerja keras, dan peluang yang tampak menjanjikan justru membawa keraguan. Banyak Minggu Kliwon mulai merasa seolah hidup tidak adil. Namun, Primbon menegaskan, ini bukan hukuman, melainkan peringatan agar tidak menggantungkan hidup hanya pada materi. Di fase ini, kesalahan kecil dalam mengelola uang bisa berdampak besar. Hutang yang dianggap sepele, janji finansial yang tidak ditepati, atau sikap boros yang dulu terasa aman, kini berubah menjadi sumber masalah. Rizky Minggu Kliwon sangat sensitif terhadap kejujuran dan niat hati. Saat hati mulai panas dan pikiran dipenuhi keluhan, pintu Rizky seolah tertutup perlahan. Ujian kedua datang melalui emosi. Minggu Kliwon yang sejak awal dikenal memendam perasaan, di pertengahan 2026 mulai kewalahan. Amarah yang lama disimpan muncul dalam bentuk sikap dingin, ucapan tajam, atau keputusan yang diambil secara impulsif. Hal yang paling berbahaya di fase ini adalah berbicara saat emosi sedang memuncak. Karena satu kalimat bisa menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Primbon mengingatkan, emosi yang tidak terkendali di tahun ini bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga mengaburkan intuisi alami yang sebenarnya menjadi kekuatan utama weton Minggu Kliwon. Saat emosi mengambil alih, firasat yang biasanya tajam menjadi tumpul, dan keputusan pun sering berujung penyesalan. Ujian ketiga, dan yang paling menyakitkan, adalah pengkhianatan. Di fase ini, banyak Minggu Kliwon dikejutkan oleh sikap orang terdekat. Bisa dari teman, pasangan, rekan kerja, bahkan keluarga. Bukan selalu pengkhianatan besar, tetapi cukup untuk membuat hati terluka dan kepercayaan runtuh. Yang membuatnya terasa lebih berat adalah kenyataan bahwa Minggu Kliwon sering sudah mencurahkan ketulusan sepenuhnya. Primbon menyebut pengkhianatan ini sebagai cermin kehidupan. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka mata. Siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang selama ini hanya memanfaatkan kebaikan. Sayangnya, banyak Minggu Kliwon terjebak dalam kesedihan berkepanjangan, menyalahkan diri sendiri, dan mempertanyakan nilai hidupnya. Namun, justru disinilah inti ujian terbesar. Apakah Minggu Kliwon akan tenggelam dalam amarah dan kekecewaan, atau bangkit dengan kesadaran baru? Tahun 2026 tidak meminta mereka menjadi keras, tetapi menjadi bijak. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan menjauh bukan berarti membenci. Bab ini menjadi titik terendah sekaligus titik balik. Siapa yang mampu melewati ujian Rizky tanpa serakah, emosi tanpa meledak, dan pengkhianatan tanpa dendam, akan memasuki fase berikutnya dengan jiwa yang lebih kuat dan jalan hidup yang mulai terbuka. Setelah melewati masa paling berat di pertengahan 2026, weton Minggu Kliwon yang mampu bertahan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan rasa lega yang perlahan muncul di dalam batin. Beban yang selama ini menekan hati mulai terasa berkurang, seolah ada tangan tak terlihat yang perlahan mengangkatnya. Inilah tanda awal kebangkitan menurut Primbon Jawa. Di fase ini, Minggu Kliwon mulai lebih tenang menghadapi masalah. Hal-hal yang dulu memicu emosi, kini terasa tidak lagi sepenting sebelumnya. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena mereka telah belajar menerima kenyataan dengan hati yang lebih lapang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai keseimbangan baru saat jiwa dan pikiran kembali selaras. Tanda kebangkitan juga mulai terlihat dari lingkungan sekitar.
orang-orang yang selama ini membawa energi negatif perlahan menjauh tanpa konflik besar. Sebaliknya, hadir sosok-sosok baru yang membawa ketenangan, dukungan, dan peluang. Banyak Minggu Kliwon tidak menyadari bahwa lingkaran hidupnya sedang dibersihkan agar siap menerima hal yang lebih besar. Dalam urusan rezeki, pintu yang sebelumnya terasa tertutup mulai menunjukkan celah. Rezeki mungkin belum datang dalam jumlah besar, tetapi datang dengan rasa cukup dan berkah. Ada tawaran kerja, peluang usaha kecil, atau bantuan tak terduga yang muncul di saat tepat. Primbon menegaskan bahwa rezeki di fase ini datang sebagai balasan atas kesabaran, bukan hasil dari paksaan. Yang menarik, kebangkitan weton Minggu Kliwon di akhir 2026 sering datang dari arah yang tidak disangka. Bisa dari orang yang dulu diremehkan, kesempatan yang sebelumnya diabaikan, atau jalan hidup yang sama sekali baru. Disinilah intuisi Minggu Kliwon kembali tajam. Mereka mulai bisa merasakan mana jalan yang perlu diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Secara spiritual, banyak Minggu Kliwon di fase ini menjadi lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, keluarga, dan leluhur. Ada dorongan untuk lebih sering bersyukur, berdoa, dan menenangkan batin. Primbon menyebut ini sebagai tanda restu mulai turun ketika seseorang sudah siap memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup. Namun, Primbon juga mengingatkan bahwa fase kebangkitan ini masih rapuh. Kesombongan kecil, ucapan yang melukai, atau keputusan yang diambil karena ego bisa kembali menutup pintu yang baru saja terbuka. Karena itu, Minggu Kliwon diminta untuk tetap rendah hati, tidak tergesa-gesa, dan selalu ingat pada pelajaran pahit yang telah dilewati. Bab ini adalah penanda bahwa weton Minggu Kliwon tidak diciptakan untuk hancur oleh ujian, melainkan untuk ditempa agar lebih kuat. Pintu takdir mulai terbuka bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kedewasaan jiwa yang telah terbentuk. Dan bagi mereka yang mampu menjaga hati hingga akhir tahun, fase berikutnya akan menjadi saat penentuan apakah kebangkitan ini akan berlanjut menjadi keberkahan besar atau kembali terhenti oleh kelalaian sendiri. Menjelang akhir tahun 2026, weton Minggu Kliwon memasuki fase paling menentukan. Jika bab-bab sebelumnya adalah ujian dan penyaringan, maka bab ini adalah masa penetapan hasil. Primbon Jawa menyebutnya sebagai waktu di mana alam seakan menjawab sikap batin yang selama ini dijalani. Bukan lagi tentang seberapa keras berusaha, melainkan seberapa bersih niat dan seimbang hati. Kunci pertama keselamatan adalah menjaga ucapan. Di fase ini, setiap kata memiliki bobot yang lebih berat dari biasanya. Keluhan kecil, sindiran, atau janji yang diucapkan tanpa niat kuat menjadi penghalang datangnya berkah. Primbon menegaskan bahwa weton Minggu Kliwon akan dilindungi jika ia mampu berbicara dengan lembut, jujur, dan tidak melukai, bahkan saat berada dalam posisi benar sekalipun. Kunci kedua adalah menguatkan hubungan dengan orang tua dan keluarga. Restu mereka menjadi pagar gaib yang tidak terlihat, namun sangat terasa pengaruhnya. Banyak Minggu Kliwon yang di akhir 2026 merasakan hidupnya lebih tenang setelah memperbaiki sikap, meminta maaf, atau sekedar menunjukkan perhatian yang tulus. Primbon percaya, keberkahan besar sering datang setelah hati berdamai dengan asal-usulnya. Kunci ketiga adalah sedekah kecil namun rutin. Bukan soal jumlah, melainkan keikhlasan. Sedekah yang dilakukan tanpa pamrih menjadi penyeimbang energi rezeki Minggu Kliwon. Saat memberi, aliran hidup kembali lancar.
Saat menahan karena takut kekurangan, justru rasa sempit yang datang. Disinilah pelajaran besar 2026. Rezeki bukan hanya untuk dikumpulkan, tetapi dialirkan. Kunci keempat adalah tidak membuka kembali luka lama. Pengkhianatan dan kesedihan yang sudah dilewati di pertengahan tahun harus benar-benar ditutup. Mengungkit masa lalu hanya akan mengikat jiwa pada energi lama. Primbon mengingatkan, siapa yang terus menoleh ke belakang akan terlambat melihat pintu yang terbuka di depan. Di akhir 2026, banyak weton Minggu Kliwon yang merasakan hidupnya belum sepenuhnya sempurna, namun jauh lebih tenang dan terarah. Inilah tanda keberkahan sejati. Bukan kemewahan yang mencolok, melainkan rasa cukup, pikiran jernih, dan hati yang tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Bab ini menegaskan bahwa keselamatan dan keberkahan bukan hadiah instan, melainkan hasil dari perjalanan batin yang jujur. Weton Minggu Kliwon yang mampu menjaga keempat kunci ini akan menutup tahun 2026 dengan langkah ringan dan membuka lembaran baru dengan keyakinan. Dan disitulah Primbon Jawa menutup ramalannya. Yang selamat bukan yang paling kuat, tetapi yang paling mampu menjaga hati. Perjalanan weton Minggu Kliwon di tahun 2026 bukanlah tentang ramalan yang menakutkan, melainkan tentang kesadaran diri. Setiap ujian, kehilangan, dan rasa lelah yang muncul bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, namun hati selalu bisa dijaga. Primbon Jawa mengingatkan kita bahwa nasib bukanlah garis kaku yang tidak bisa diubah. Ia bergerak mengikuti sikap batin, ucapan, dan pilihan-pilihan kecil yang sering kita anggap sepele. Ketika kita belajar menahan amarah, menjaga lisan, dan bersikap jujur meski sulit, disitulah jalan hidup perlahan berubah arah. Jika kamu adalah weton Minggu Kliwon, jadikan tahun 2026 sebagai momen untuk berdamai dengan diri sendiri, bukan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan iri pada keberhasilan yang terlihat, karena setiap orang sedang berjuang di jalannya masing-masing. Fokuslah pada langkahmu hari ini, karena itulah yang akan menentukan esok hari. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat, bukan penakut, dan menjadi teman di saat kamu merasa ragu melangkah. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan, ketenangan, dan keberkahan. Saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.